Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita belajar materi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi kelas 11 oleh Sumardi SE. Sebelum kita masuk ke materi, baiklah disampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu membedakan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 2. Siswa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 3. Siswa mampu menganalisis cara mengatasi permasalahan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, pembangunan ekonomi. Kita masuk pertama kali dulu membahas pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi growth, adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita, produksi domestik bruto atau gross domestic product GDP, adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui 3 elemen. Yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Ketiga, kenaikan produktivitas. Kita bahas satu persatu kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkatkan dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak jika stok modal tetap, sementara tenaga kerja naik. Tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan dengan tenaga kerja lama. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik, kenaikan baik produktivitas tenaga kerja maupun
menyediakan secara langsung jasa yang bernilai investasi dalam modal. Sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Masuk kepada kita teori pertumbuhan ekonomi historis. Tokoh-tokoh yang mengungkapkan yang pertama teori Werner Sombart 1863-1947. Kedua teori Friedrich List 1789-1846. Teori Karl Bucher 1847-1930. Teori Watt-Wetterman-Restau 1916-1979. Teori klasik dan neoklasik. Yang pertama, teori klasik. Ini ada dua tokoh yang mengungkapkan seperti David Ricardo, Adam Smith. Sedang neoklasik, Harold Domar dan Robert Slow. Kita lanjut, faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ada di sini 4. Yang pertama sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusianya. Yang ketiga akumulasi kapital. Keempat kemajuan teknologi. Di dalam kemajuan teknologi ini dibagi atas 3 juga. Yang pertama kemajuan teknologi yang netral. Yang kedua kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Kemajuan teknologi hemat modal. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama, masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Yang kedua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. 3. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Inilah merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi secara rumus PE atau pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun berjalan dikurang dengan GNP tahun sebelumnya dibagi GNP tahun sebelumnya kali 100%. Baiklah, kita coba contoh 1 atau contoh kasus. Jika diketahui GNP suatu negara pada tahun 2014 sebesar 80.000 miliar rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 85.000 miliar rupiah, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam rumus.
PE atau pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun berjalan yaitu 85.000 miliar rupiah dikurang dengan GNP tahun sebelumnya yaitu 80.000 miliar rupiah dibagi dengan GNP tahun sebelumnya yaitu 80.000 miliar rupiah dikali 100. Hasilnya 85 dikurang 80 yaitu 5.000 dibagi 80.000 miliar dikali 100%, maka hasilnya 6,25%. Jadi pertumbuhan 2015 adalah 6,25%. Manfaat pertumbuhan ekonomi yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. 2. Pendapatan per kapita untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. 3. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara yang untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. 4. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. 5. Sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis. Kita masuk kepada pembangunan ekonomi. Mana pengertian pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan sebuah penduduk serta dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Profesor Mayer, pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu panjang. Unsur-unsur pembangunan ekonomi ini kita bagi atas 4. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. 2. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 4. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Faktor pembangunan ekonomi dibagi ada 2, yaitu ada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Tadi sudah dijelaskan juga, faktor ekonomi ini yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, kewirausahaan, keahlian. Sedangkan non-ekonomi, keadaan sosial, keadaan politik,
kelembagaan. Tujuan pembangunan ekonomi sini banyak, terbagi atas 6 poin. Yang pertama, kita uraikan, meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan dari pemerintah. Kedua, memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Tiga, memperluas kesempatan kerja. Empat, memperbaiki kualitas pendidikan. Lima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Terakhir, enam, meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur seperti agama, sosial, dan kultural. Memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Apa sifat pembangunan ekonomi? Sifat pembangunan ekonomi ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses. Kedua, upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Tiga, peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka waktu lama. Empat, kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi dan atau kelembagaan. Dampak positif pembangunan nasional, ini kita lihat ada 5 bagian. Yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. 3. Terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional. 4. Melalui pembangunan ekonomi memungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. 5. Pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat, sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Boleh kita lihat di sini. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kualitatif. Jumlah, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Kualitas. Bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga
terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi ini ada 4. Yang pertama, kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. 2. Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. 3. Kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. 4. Kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Saya tutup dengan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.